Haleluya, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah Minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kita akan menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian lagu Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang Hatiku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan sama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih atas berkat anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami melalui ibadah online ini Tuhan, tapi ya kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita. Kita nyanyikan pujian Nyanyikanlah bagi Tuhan jua. Haleluya. Persembahkanlah hormat dan
berikan berkat, kesehatan, kekuatan buat kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai pada pagi hari ini, semuanya hanya dari berkat Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan pujian penyembahan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami puji syukur menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul bersama beribadah kepadamu, walaupun di rumah masing-masing, tapi kami yakin roh Allah ada di dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan Engkau sudah memberkati kami dengan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan Engkau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat kekuatan baru daripada-Mu melalui firman Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan Engkau bersama kami. Engkau sudah mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Nama Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya untuk firman. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita pada minggu ini. Kita buka sama-sama di Mazmur 119 ayat 153 dengan judul Jadilah Orang Kristen yang Kuat di Dalam Tuhan. Mengapa saya ambil topik atau tema menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan? Karena memang hari-hari ini memang situasi semakin terpuruk, masalah semakin lebih besar lagi. Oleh sebab itu kita akan melihat solusinya ada di dalam tangan Tuhan. Amen. Kita
sama-sama baca Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 153. Di situ berkata demikian. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Amin. Puji Tuhan. Di sini ada sesuatu cerita yang telah membuat manusia ini sengsara atau tidak luput dari masalah. Tetapi di sini adalah satu peringatan buat kita. Adalah satu teguran buat kita supaya kita harus mengandalkan kepada Tuhan, yang adalah Yesus, yang adalah Tuhan juru selamat kekasih jiwa kita. Kita harus kuat karena banyak tantangan dan kesulitan. Kesulitan di dalam kehidupan, kesulitan di dalam COVID-19, kesulitan dalam keuangan, kesulitan dalam bisnis, kesulitan dalam berumah tangga dan lain sebagainya. Dalam pelayanan pun ada, saudara. Tetapi kita melihat ada satu sosok yang tidak pernah kita lihat, tetapi dia hadir di tempat ini. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia selalu membela dan menyelamatkan kita dari segala situasi yang ada ini. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-16, Yohanes pasal ke-16 ayat 33, di situ berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, di sini saudara, kalau kita melihat Alkitab dan kita membaca firman Tuhan yang saudara dengar saat hari ini, sebab semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Disitulah letak anak-anak Tuhan yang berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Penganiayaan ini adalah satu masalah, satu intimidasi kepada kita. Tetapi kita harus kuat dalam Tuhan. Karena di dalam penganiayaan dan penderitaan, ada Tuhan yang selalu membela kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kesulitan dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Di situ ada masalah juga, saudara. Seperti yang pernah dialami Rasul Paulus ketika dalam pelayanan Rasul Paulus kembali ke Antiokhia. Mengapa, saudara? Karena peran Rasul Paulus pasti sangat dibutuhkan di Antiokhia. Karena peran Rasul Paulus ini sangat berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana, saudara. Menjelaskan untuk setiap orang supaya tetap setia kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka seluruh penganiayaan, seluruh masalah di dalam kehidupan kita, seluruh tantangan dan kesulitan, itu tidak akan Tuhan bela kalau kita diam saja. Tetapi kita harus maju bergerak dan terus maju untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah pasal 14, Kisah Rasul pasal 14, Kisah Rasul 14 ayat 22, firman Allah berkata apa? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara dalam kamus bahasa Indonesia adalah dia menderita, dia miskin, dia sangat tidak punya apa-apa. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kaya dalam rohani, kaya dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita terus mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayat yang terakhir, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ingat saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah
harus mengalami banyak sengsara. Apa yang saudara alami? Kesengsaraan apa yang saudara telah derita, saudara? Tetapi ingat, ada Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera, yaitu iman yang sungguh penuh kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita melihat firman Allah yang kita dengar pada malam hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan ada sesuatu yang terlewatkan, baik itu masalah, kegagalan, kesusahan, bahkan kesuksesan sekalipun, saudara ingat kepada Tuhan saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Di dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam persekutuan yang besar, yang benar di hadapan Allah, tentunya kita ada beberapa masalah demi masalah. Baik itu jemaat ini dengan jemaat itu tidak cocok, baik gembala dengan jemaat itu mungkin kurang menyenangkan atau kurang diterima. Tetapi saudara ingat bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah Roh Allah yang turun atasnya, yang selalu menghibur saudara, yang selalu menjaga saudara seperti biji mata Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dia adalah gembala yang baik. Amin. Wah, haleluya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sampai ayat 16 ya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Coba saudara bayangkan, waktu Rasul Paulus di penjara, waktu Rasul Paulus diombang-ambingkan di dalam kapal karam dan dia tidak makan dan dia tidak minum, saudara, karena memang tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tetapi Tuhan telah membela Rasul Paulus yang telah melepaskan aku daripadanya. Coba saudara bayangkan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Haleluya. Haleluya. Apakah aniaya yang saudara alami sudah seperti aniaya yang Tuhan Yesus alami 2000 tahun yang lalu? Kan belum. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, kita menjadi Kristen sudah dari kecil. Kalau saya mungkin dari lahir sudah jadi Kristen. Tetapi itu bukan jaminan. Walaupun belum jaminan, kita harus berpegang teguh kepada iman kita, kepada pengajaran yang benar, kepada kasih Kristus Allah pada kita. Haleluya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Allah, kepada Yesus, dia harus menderita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kita dari kecil sudah mengenal kitab suci, saudara. Dan apa yang saudara bisa perbuat, apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah itu bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Salah apa saudara di dalam hadapan Tuhan? Mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus didik orang-orang yang salah, masuki dalam pada kebenaran dari Kristus Yesus, supaya kita
sama-sama mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami kekuasaan daripada Yesus. Kita harus dijamah oleh Tuhan, kita harus dijamah oleh Roh Kudus, sehingga kita sama-sama kita memuliakan nama Tuhan, dan kita nanti akan bertemu di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apa yang kita perbuat hari-hari ini, saudara, coba saudara bayangkan, apa yang saudara belum perbuat untuk Tuhan, apa yang saudara belum kasih kepada Tuhan, Tuhan sudah beri kepada saudara. Berkat, aduh itu lebih. Kesehatan, itu sudah cukup buat saudara. Kita pada saat-saat hari ini, itu COVID memang sering menakutkan kepada kita. Tetapi kita buat santai saja. Kita buat, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Memang kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Dan tentunya ada satu lagi, dekat kepada Tuhan. Amin. Itu yang paling penting Amin. di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita sudah pegang kepada Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, maka ada rasa aman di dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 25, kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 25. Ibrani 11 ayat 25. Di situ berkata apa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini perkataan firman Allah datang kepada kita. Saya lebih senang menderita. Ayat 25 di sini dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Saudara menderita, kami menderita. Saudara senang, kami senang. Haleluya. Haleluya. Apakah sekarang saudara menderita? Tidak kan? Semenderita-menderitanya saudara, belum apa-apanya di dalam kehidupan Tuhan. Waktu Yesus dipaku di kayu salib, dia dianiaya, dia dicambuk, dia harus memikul salib sampai di atas gunung Golgota, dan akhirnya dia mati. Tetapi Roh Kudus telah menghidupkan dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat penderitaan-penderitaan yang Yesus alami, kalau kita melihat kesusahan-kesusahan yang Yesus alami, kalau kita melihat Yesus waktu 2000 tahun yang lalu, dia tidak punya apa-apa, saudara. Dia hanya menginjil ke sana kemari. Dia hanya ingin menyelamatkan orang yang terluka. Dia ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Dia ingin menyelamatkan orang-orang yang seperti kita, yang sudah ada. Tetapi Tuhan melihat keinginan hati kami. Tuhan melihat keinginan, kerinduan hati kami. Amin. Amin. Disitulah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Disitulah kita harus mengandalkan kepada Tuhan. Disitulah kita harus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-11, Dua Korintus 11 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Kita lihat dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, dia tidak mementingkan diri. Ini konsep firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam waktu dia pelayanan dalam penginjilan, dia tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Amin. Kita baca ayat 23 sampai ayat 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan.
3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Apakah yang saudara alami sudah seperti Rasul Paulus? Kan belum. Dia terkatung-katung di karam kapal. Dia bahaya di kota, dia bahaya di desa, dia bahaya di pegunungan, dia bahaya semuanya, saudara. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya. Aku banyak berjerih lelah dengan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yang itu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Seperti kami, saudara. Dalam kesusahan hidup, dalam kesengsaraan, kita tetap memelihara jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Amin. Puji Tuhan. Jika kita harus bermegah karena kelemahan kita. Karena Yesus dapat mengangkat seluruh kelemahan kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang super, menjadi orang yang sukses. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat ayat yang terakhir di 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal yang ketiga, Timotius 3 ayat pertama, kalau kita lihat ini adalah satu judul keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang kami tidak inginkan, saudara. Kita baca bersama-sama ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, saudara-saudara perhatikan, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Nah, ini yang menjadi peringatan buat kita. Tidak memperdulikan agama. Saudara ke mall mungkin bisa. Saudara mungkin jalan-jalan berjualan bisa. Tetapi ke gereja, saudara, oh nanti tante, nanti ya, ngeri, takut kepada COVID. Ini apakah yang diajarkan oleh Tuhan? Kan tidak, saudara. Tidak mempedulikan agama. Nah, disinilah kita harus melawan. Kita harus berperang kepada COVID. Kita harus beribadah kepada Tuhan dibandingkan kita berjualan. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Saudara harus katakan amin. Tidak mempedulikan agama. Tidak mau mengasihi orang. Tidak mau berdamai kepada semua orang. Itu yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ayat selanjutnya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Coba saudara bayangkan. Ini kalau kami lihat di dalam beberapa gereja, saudara, memang orang lebih takut ke gereja. Tidak memperdulikan agama. Ini untuk memutuskan tali silaturahmi kita dengan Tuhan. Janganlah saudara ke mall berani, ke pasar berani, berjualan berani, tetapi ke gereja tidak bisa, saudara. Inilah satu saat, saudara,
Kalau saudara tidak ke gereja, satu saat ini bumi ini akan berputar, tergulung dengan lapisan-lapisannya. Saudara, apakah saudara masuk surga atau tidak? Jawab sendiri aja saudara. Betul? Ayat yang terakhir. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Katanya firman Tuhan apa? Jauhilah mereka itu. Ini serba salah. Kita mau menjauhi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Itu tidak mungkin. Tetapi kita ajarkan kepada sidang jemaat untuk setia beribadah kepada Tuhan. Datanglah COVID ini, saudara. Kita kemana-mana pakai masker bisa kok. Kita jaga jarak bisa. Kita pakai sarung tangan bisa. Pakai masker bisa. Tetapi disinilah untuk memutuskan silaturahmi ini kuasa kegelapan. Memang sangat sulit. Ini raja-rajanya setan, saudara. Ingin bekerja di seluruh dunia untuk memutuskan silaturahmi kita kepada Tuhan. Kita hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Kita hancurkan. Supaya sidang jemaat boleh terbuka mata jasmani saudara. Supaya kita dapat melihat Tuhan yang adalah Allah yang besar. Yang adalah penolong kita satu-satunya. Yang adalah penyelamatan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tidak panjang-panjang untuk membawakan firman Tuhan. Yang penting saudara setia, beribadah kepada Tuhan. Jangan jauhkan ibadah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih banyak di dalam surga, ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan telah terbuka mata rohani mereka, mata jasmani mereka, bahwa mereka adalah mencintai Engkau daripada segalanya. Mereka mencintai agama mereka Tuhan lebih dari segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, saat hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami ingin terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di tengah-tengah ibadah ada kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Ada kuasa-Mu yang terjadi Amin. di dalam Haleluya. ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, kasihilah jemaat, sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Yang tidak bisa beribadah Tuhan, berikan waktu kami untuk beribadah. Amin. Satu kali kelak Haleluya. Tuhan, bumi ini akan tergulung Tuhan. Haleluya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan, sadarkanlah kepada sidang jemaat-Mu supaya mereka dapat beribadah sungguh penuh kepada Tuhan. Haleluya. Dengan COVID yang ada ini Tuhan, kuasa kegelapan ingin memutus silaturahmi kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, Haleluya. kami berdoa, kami hancurkan, kami patahkan, kami tangking segala COVID-19 dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami putuskan, kami buang Tuhan jauh-jauh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari Haleluya. super kuasa, Haleluya. terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Sehingga Tuhan kami terbebas dari COVID, Oh. terbebas dari apa saja. Kami tidak takut COVID Tuhan. Kami Oh. percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang kami sembah sanggup menjaga kami, Amen. sanggup membungkus kami dengan Amen. kuasa darah Haleluya, gembala. Yesus. Mungkin saudara-saudara kami terkena COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Engkau Yesus. sembuhkan saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus, agar mereka sama-sama dapat beribadah, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pendidikan. Apa saja mereka buat Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selalu Haleluya. memberkati Tuhan untuk memberkati Haleluya. orang lain. Amin. Terima kasih banyak di dalam Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu ada di sidang jemaat-Mu. Amin. Kuasa-Mu Haleluya. ada di mana saja. Haleluya. Berkatilah bangsa dan negara kami yang kami cinta yang Oh, besar ini Tuhan. haleluya, Yesus. Dengan masalah-masalah yang ada ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari masalah yang ada di Amin. dunia ini. Haleluya, Kami Yesus. berdoa Tuhan, buat bangsa yang kami cintai ini, buat negeri yang besar yang kami cintai ini Tuhan. Lindungilah Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Haleluya, Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kuasa kegelapan, jauhkan dari segala apa saja kami tidak inginkan. Tutup bungkus kepala negara kami Tuhan. Tutup bungkus Haleluya, wakil Yesus. dan negara kami Tuhan. Tutup Haleluya. bungkus Tuhan DPR, MPR dan dari jajaran terendah sampai jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Tuhan. Haleluya, Engkau lindungi Yesus. kami Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan, para Glory, dokter haleluya. dan para medis.
Tuhan lindungi ada anak-anak Tuhan di sana. Amin. Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Amin. Tuhan jauhkan dari segala mara Haleluya, bahaya. Yesus. Tuhan jauhkan dari segala apa yang kami tidak inginkan. Haleluya. Kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus Darah berkuasa. Yesus membentengi kami. Amin. Sehingga Tuhan kami Haleluya. bebas untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya, Beribadah dengan sungguh untuk mendapatkan satu kebenaran, yaitu firman Allah. Haleluya. Terima kasih banyak di dalam surga. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap umat-umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Haleluya. Dan juga Tuhan diakonia, bahkan Tuhan persepuluhan yang mereka akan kirim Tuhan melalui nomor rekening Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sucikan dan kuduskan Tuhan Amin. berkat-berkat yang akan mereka bawa kepada tangan haleluya, Tuhan, Yesus. kepada gereja-Mu Haleluya, Tuhan, Yesus. untuk membantu setiap umat-umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Engkau Yesus. berkati Tuhan sidang Amin, jemaat-Mu. haleluya. Engkau berkati dengan melimpah-limpah. Amin, amin, Engkau berkati haleluya. di mana saja mereka berada. Amin, Dalam haleluya. nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. sucikan dan kuduskan Tuhan, Haleluya, sehingga Yesus. semuanya itu Tuhan berbau harum di kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih banyak di dalam Terima surga. kasih, Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang lemah Kau berikan kekuatan, Amin, yang bimbang Kau haleluya, berikan Yesus. ketetapan, Amin. yang susah Kau hiburkan, yang Amin, dalam haleluya. berbagai masalah Kau angkat masalah mereka, gantikan Haleluya. penuh dengan sukacita Amin, yang daripada Allah haleluya, saja. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang Terima baik. kasih, Ini Tuhan. saatnya Tuhan Terima kita kasih. akan selesai ibadah ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan buat semua orang-orang yang ada di mana saja berada. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Engkau Yesus. lindungi, Engkau sertai, Engkau memberkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat Allah yang sempurna. Ini doa kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Putra yang Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama kami Tuhan akan Yesus. akhiri ibadah kami pada minggu ini. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.